Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahrusah dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Semester 3 ingin memenuhi tugas video UAS mata kuliah Sosiologi Politik Islam yang berjudul Kasus Korupsi Bantuan Sosial yang ada di Indonesia. Masalah dalam pengelolaan bansos merujuk pada peraturan-peraturan yang berlaku. Bansos secara sederhana adalah pemberian uang, barang, atau jasa oleh pemerintah pusat atau daerah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Masalah pertama terjadi pada akurasi data acuan penetapan penerimaan bansos. Kemensos sendiri mengakui bahwa DTKS terakhir memperbarui secara masif pada 2015, sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan berbagai permasalahan terkait DTKS seperti data tumpang tindih, tidak lengkap, dan duplikasi jutaan data. Masalah kedua adalah bansos rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Ketidakakuratan data ditambah kewenangan kepala daerah yang besar dalam penentuan penerimaan bansos mendorong kolusi terjadi dalam pembagian bansos. Bansos dibagikan berdasarkan pertimbangan politik dan elektoral ketimbang kebutuhan nyata masyarakat. Pada tahap penyaluran, bansos dalam bentuk uang diberikan secara tunai maupun lewat transfer ke rekening bank penerima bansos atau bank penyalur. Adapun penyaluran bansos dalam bentuk barang didahului dengan proses pengadaan barang atau jasa untuk kemudian diberikan secara langsung kepada penerima bansos. Metode inilah yang digunakan Kementerian Sosial untuk penyaluran bantuan bahan pokok COVID-19 bernilai puluhan triliun rupiah yang kemudian bermasalah. Dengan demikian, masalah ketiga pelaksanaan bansos adalah korupsi pengadaan. Dalam korupsi bansos COVID-19, kontraktor pengadaan diduga memberikan upah kepada pejabat Kementerian Sosial atas penunjukan berbagai penyedia paket-paket bansos pandemi. Selain itu, proses penyaluran bansos juga menyimpan masalah lain. Misalnya, penyaluran pada calon penerima fiktif atau penyaluran kepada kroni-kroni pejabat publik dengan tujuan agar dana bansos masuk ke kantong pribadi atau kelompok. Ini terjadi dalam kasus korupsi bansos di Bandung tahun 2010. Akar masalah politisasi dan korupsi bansos tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan prosedur. Akarnya ada pada dua hal yang saling berkaitan, yaitu pola hubungan patron-klien yang masih dominan dalam struktur masyarakat, dan politik biaya tinggi dalam sistem demokrasi Indonesia. Dalam hubungan ini, seorang patron yang taraf sosioekonominya lebih tinggi menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk memberikan perlindungan atau manfaat kepada klien yang status sosialnya lebih rendah. Jadi, upaya-upaya perbaikan pengelolaan bansos yang dapat kita lakukan adalah membangun pengetahuan masyarakat terkait dengan penganggaran publik guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penganggaran. Yang kedua, perlu ada upaya serius untuk menciptakan sistem pembiayaan politik yang efektif, transparan, dan akuntabel sehingga penyalahgunaan anggaran ini dapat diminimalisir. Studi menunjukkan bahwa pengaturan pembiayaan politik di Indonesia saat ini tidak berfungsi karena partai politik mengabaikan peraturan-peraturan tersebut, dan maraknya donasi gelap dan perilaku korupsi untuk mendanai kegiatan politik. Ke depan, kerangka pembiayaan politik melalui donasi masyarakat atau pembiayaan negara perlu diterapkan secara lebih efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata ataupun kesilapan. Mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.